Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang hidup dengan penuh hikmat. Kenapa? Untuk kita bisa satu langkah lebih maju dalam kehidupan kita, kita butuh yang namanya hikmat. Nah, satu langkah lebih maju di sini, kita belum dulu berbicara kita lebih maju dari orang lain, tetapi paling tidak kita lebih maju dari hidup kita, dari yang kemarin. Jadi selalu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, bisa dimatiin. Nah, tadi pagi saya bercerita tentang saya sempat membaca sebuah cerita tentang kata, ya, tentang kata. Kata itu kalau ada di dalam wadah yang ditaruh di atas kompor dengan api yang kecil, itu kan airnya menjadi hangat. Dan kata ini menikmatinya, dan dia selalu tubuhnya bisa menyesuaikan hawa panas yang ada di air. Sampai sekian lama dan semakin panas, dia tetap bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, kalau air itu sudah mulai mendidih, baru dia tidak bisa menyesuaikan lagi dengan hawa panas karena mendidih. Dan pada waktu dia mau melompat keluar, dia sudah tidak punya tenaga lagi, karena selama beberapa menit tenaganya dihabiskan untuk menyesuaikan diri dengan panas yang ada di sekitarnya, yang ada di air. Nah, itu yang membuat akhirnya dia mati. Nah, di dalam kehidupan orang percaya, seringkali juga terjadi hal-hal yang demikian. Kita seringkali kompromi dengan dosa, atau mungkin bukan dosa, tetapi kita kompromi dengan pergaulan-pergaulan yang buruk, dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, karena kita tidak punya hikmat, sehingga kita selalu merasa, saya bergaul dengan orang-orang ini, saya bisa kok menahan diri saya tidak akan terpengaruh, sampai pada akhirnya waktu kita mau keluar dari kehidupan mereka, kita sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Nah, ada banyak orang percaya itu selalu menghadapi masalah bukan karena orang luar, bukan karena setan, tetapi karena kebodohan-kebodohan yang dibuat sendiri. Banyak orang Kristen menyia-nyiakan hidupnya, menyia-nyiakan waktunya karena keras kepala, tidak mau berubah, sehingga banyak masalah yang dihadapi. Seperti halnya tadi pagi saya menyampaikan tentang saya ada seseorang yang anak muda, dia sangat cantik, dulu waktu saya di Indonesia saya tahu, anak ini banyak yang naksir, sangat banyak yang naksir, anaknya cantik. Dan kemudian dia masih remaja waktu itu, dan kemudian kakaknya nelpon sama saya karena anak ini jatuh cinta dengan seorang pria pemabok dan pengangguran, tapi anak ini sangat cinta. Dan kemudian waktu dibilangi orang tuanya, kakaknya semua nggak mempan. Akhirnya saya telepon dia, dan saya bilang begini, kenapa kamu mau menikah dengan orang pemabok dan tidak jelas nanti punya pekerjaan dan masa depannya? Dan dia berkata, Tuhan bisa mengubah hati manusia. Nah ini, terlalu ngeroh. Ya kan? Banyak orang Kristen terlalu ngeroh. Terus saya bilang begini, walaupun Tuhan mengubah hati manusia, kalau Tuhan sudah berkata gelap dan terang tidak bisa disatukan, dan kita harus menjadi pasangan yang sepadan, kalau kamu menikahi dengan orang yang tidak di dalam terang, kamu harus bayar harganya. Kamu tidak pernah tahu kapan Tuhan mengubah hati manusia itu. Terus dia bilang, dan kamu akan membayar harganya. Saya bilang, dia nggak punya kerjaan. Terus bagaimana kamu? Terus dia bilang begini, bersama Yesus, saya bisa menanggung segala perkara. Terus dia berkata, saya kan bekerja. Nah, ini adalah bukan orang beriman. Karena iman harus berdiri di atas firman. Kalau berdiri di atas pikiran dan pengertian sendiri, itu adalah kebodohan, bukan iman. Karena iman dasarnya harus selalu Alkitab. Nah, kemudian saya katakan kepada dia, kamu kalau nanti kemudian hamil, lalu kemudian punya anak bayi, mau nggak mau kamu harus tidak bekerja. Kalau kamu tidak bekerja, suamimu juga tidak bekerja, anakmu tidak dikasih makan cinta,
Anakmu tidak dikasih minum cinta, tapi butuh susu, butuh biaya. Pada waktu anakmu tidak ada makanan untuk dimakan, disitulah timbul konflik. Kamu tidak akan pernah lagi berkata, saya menikah karena cinta. Cinta pada saat itu pasti luntur karena banyak masalah. Jadi ada banyak orang Kristen yang punya kebodohan. Lalu saya menyampaikan gitu dan puji Tuhan akhirnya dia membatalkan. Tadinya dia mau kawin lari karena dilarang orang tuanya. Nah, ada banyak orang Kristen itu selalu terlalu ngeroh. Kan banyak orang Kristen yang selalu belajar bagaimana hidup dengan doa, tapi tidak pernah belajar hidup dengan hikmat dan pengetahuan. Ada banyak orang Kristen yang selalu diajar bagaimana hidup dengan iman, tapi tidak diajar bagaimana berpikir. Tidak pernah ada banyak orang Kristen yang belajar dan diajar tentang bagaimana mendeklarasikan iman, tetapi mereka tidak benar-benar tahu bagaimana cara bertindak dengan hikmat dan pengetahuan. Nah, hidup orang Kristen itu harus hidup dengan hikmat juga. Nah, salah satunya tadi pagi saya juga menyampaikan begini. Kita ini diciptakan, saya pernah sampaikan di sini kan, bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah artinya apa? Waktu itu kita belajar, kita punya intelijen, kecerdasan, kita punya moral, kita diciptakan menjadi manusia roh, yaitu punya sifat kekekalan dan sebagainya. Tapi saat ini yang saya mau tekankan, kita diciptakan segambar dengan Allah. Kita ini punya kecerdasan, punya intelijen. Waktu kita dipulihkan saat percaya Yesus, kita bukan hanya dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi dipulihkan kecerdasan kita. Kenapa Tuhan kita kasih kecerdasan? Karena kita juga harus berjalan sebagai orang Kristen, bukan hanya beriman, bukan hanya punya doa, tapi hidup dengan cerdas. Kita harus hidup dengan hikmat. Itu yang membuat orang Kristen itu bisa berjalan dengan bijaksana. Ada banyak orang itu ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Saya selalu mengajarkan bahwa kita harus mendengar firman, mempelajari firman secara utuh, kenal Tuhan secara utuh, dan melakukan firman dengan utuh supaya seimbang. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita di dalam Tuhan juga demikian. Pada waktu kita berjalan di dalam hidup kita dengan hikmat, tidak akan terjadi lagi kebodohan demi kebodohan. Orang berjalan dengan hikmat aja bisa jatuh, apalagi yang tidak punya hikmat. Nah, kemudian ada banyak, karena orang Kristen itu ada ekstremnya, ada banyak orang ekstrem. Ada orang-orang yang terlalu memakai akalnya. Segala sesuatu itu selalu yang masuk akal, akhirnya mereka tidak percaya dengan Tuhan. Makanya banyak orang-orang yang selalu memakai akal menganggap orang Kristen itu bodoh. Karena orang Kristen itu hidupnya cuma dengan iman. Sementara orang-orang yang hidup dengan iman terlalu ngerah dan melihat orang-orang yang memakai akalnya itu adalah orang-orang yang tidak punya iman. Sehingga terjadi gap. Padahal Tuhan mau kita berjalan dua-duanya. Kalau Tuhan tidak mau kita berjalan dengan kecerdasan, dengan otak kita, Tuhan nggak perlu menciptakan kita ada otaknya. Nggak perlu ada otak waktu dipulihkan Tuhan. Karena hidup hanya dengan mengandalkan Tuhan dan iman. Berarti hanya cukup hati saja. Tapi karena dikasih otak, berarti harus dipakai. Karena kita adalah manusia intelijen. Kita punya kecerdasan. Nah, kenapa kita perlu hikmat? Yang pertama adalah hikmat melindungi kita. Hikmat akan melindungi kita. Pengkhotbah 7 ayat 12 berkata, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Jadi dikatakan hikmat itu seperti perlindungan uang.
Di Alkitab berkata orang kaya itu kekayaannya melindungi dia. Orang kaya itu banyak sahabatnya. Tapi kalau orang miskin ditinggalkan banyak sahabat, Alkitab yang menulis. Dan kita lihat aja orang kaya bisa bayar bodyguard dan sebagainya. Tetapi bukan cuma uang yang bisa melindungi, bukan cuma Tuhan, tapi hikmat melindungi kita. Lalu kita baca di Pengkhotbah 2 ayat 14. Pengkhotbah 2 ayat 14 berkata demikian. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedang orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Jadi gini, mata orang berhikmat ada di kepalanya, tapi orang bodoh berjalan di dalam kegelapan. Mata orang yang bijak, orang yang penuh hikmat, itu nggak cuma di sini, tapi matanya ada di kepalanya. Maksudnya apa? Orang yang punya hikmat, dia tahu apa yang terjadi di depan. Dia bisa melihat jauh ke depan hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Makanya dia tahu kalau saya memutuskan ini apa akibatnya ke depan. Kalau saya berbuat ini konsekuensinya apa ke depan. Selalu dia bisa melihat akhir sebelum dia memutuskan. Itulah orang berhikmat. Makanya dikatakan matanya ada di kepalanya. Bukan hanya di sini, karena yang mata di sini bisa ketipu. Tapi mata yang di sini, dia bisa melihat jauh ke depan. Makanya orang punya hikmat, dia selalu berpikir panjang, tidak berpikir pendek. Nggak cuma memikirkan apa yang sekarang, tapi apa yang ke depan. Itu orang punya hikmat. Bahkan Yesus waktu di dunia dikatakan 7 roh Allah ada pada Yesus. Di dalam Yesaya dikatakan 7 roh Allah ada pada dia. Dia di sini adalah Yesus, yaitu dikatakan tunggul Isai, tunas yang dari tunggul Isai, yaitu Yesus. Jadi pada waktu 7 roh Allah, salah satunya adalah roh hikmat dan pengetahuan. Yesus waktu di dunia butuh roh hikmat dan pengetahuan. Makanya Yesus berjalan dengan kemenangan, bukan hanya karena dia banyak berdoa, dikuasai Roh Kudus, tapi dia tahu dia butuh roh hikmat dan pengetahuan. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa kita juga harus memiliki roh yang sama dengan Yesus. Kita butuh roh hikmat dan pengetahuan. Kemudian, apa sih hikmat? Kadang-kadang orang gini, antara roh hikmat Allah dan hikmat manusia. Perbedaannya adalah firman Tuhan berkata begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi hikmat yang dari Tuhan selalu ujungnya adalah kebenaran. Tapi hikmat yang dari dunia walaupun kelihatan bagus, ujungnya tidak membawa kepada keselamatan. Tapi yang di dalam Tuhan selalu hikmatnya bukan untuk melakukan kejahatan, tapi semuanya untuk kebenaran. Itu bedanya. Makanya kita nggak usah bingung ini hikmat dunia apa enggak. Selama itu bukan bertentangan dengan kebenaran. Hikmat itu dari Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa kita perlu hikmat? Dengan hikmat bisa membangun hidup dan masa depan kita. Hikmat bisa membangun masa depan, membangun hidup dan masa depan kita. Di dalam Amsal 24 ayat 3 sampai 4 berkata begini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga. Di sini tidak dikatakan dengan doa rumah didirikan. Dengan deklarasi rumah itu ditegakkan. Dan dengan peperangan rohani semuanya itu diisi dengan harta benda. Tidak. Tapi dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Saya pernah menggambarkan ya di sebuah persekutuan, saya mengatakan begini. Kalau kita membangun kota di hutan, kita babat hutan itu adalah seperti orang yang berdoa dan peperangan rohani. Tapi untuk membangun kota bukan dengan doa.
Untuk saudara membangun keluarga, bukan dengan doa. Makanya banyak orang kalau keluarganya berantakan, didoakan. Enggak, saudara. Doa itu hanya awal, tapi saudara harus bisa membangunnya dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Makanya pengetahuan itu penting. Lalu bagaimana kita beroleh hikmat? Bagaimana cara kita beroleh hikmat? Yang pertama, ini yang semuanya tahu. Hikmat diperoleh dari Tuhan. Benar, tapi itu hanya salah satu. Tapi Tuhan bisa memakai banyak hal untuk saudara beroleh hikmat. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26 berkata, karena kepada orang yang dikenanya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Jadi dikatakan karena orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat. Ada hikmat yang Tuhan berikan karena sebagai anugerah. Karena dia menyenangkan hati Allah, Tuhan memberikan dia hikmat, seperti halnya Salomo. Karena Tuhan disukakan, dia sangat suka dengan apa yang dilakukan oleh Salomo dalam penyembahannya, mengorbankan banyak korban di hadapan Tuhan. Karena saking senangnya Tuhan sampai tanya, kamu minta apa? Waktu dia minta hikmat, Tuhan kasih hikmat itu sebagai anugerah. Nggak usah belajar, dikasih hikmat. Dalam hidup kita juga seperti itu. Ada hikmat yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tetapi yang kedua, hikmat kita peroleh dari didikan dan teguran. Di slide berikutnya. Hikmat kita peroleh dari didikan dan teguran. Makanya orang yang tidak suka teguran, tidak suka didikan, pasti jadi bodoh. Hidupnya akan banyak melakukan kebodohan demi kebodohan. Ada banyak anak-anak yang tidak dididik, tidak diajar. Besarnya ada banyak kebodohan-kebodohan yang dia lakukan. Karena menolak didikan. Ada yang nggak menolak didikan, tapi orang tuanya memang tidak mendidik. Di sini dikatakan di dalam Amsal 28 ayat 15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Jadi waktu ditegur, kadang-kadang ibu saya itu dulu kalau kasih wejangan itu ya, wes dari depan sampai ke belakang ya, pokoknya setiap hari ngomong kita sampai nggak suka. Wes cerewet ya kan. Tapi saudara, tanpa sadar itu merema, itu nancep di alam bawah sadar. Sehingga waktu ada persoalan itu keluar. Itu membentuk karakter yang kita nggak sadari. Ibu saya dulu kalau mendidik misalnya salah satu contoh. Jadi perempuan jangan sok cantik. Jangan mempermainkan laki-laki. Kalau nggak suka, jangan langsung tunjukin nggak suka terus menghina pria. Tidak boleh. Karena mereka bisa lakukan apa saja. Jangan buat macam-macam. Jangan suka kayak nebar cinta gitu ya, membuat orang kegeeran terus ternyata kita kemudian cuekin dan sebagainya. Kayaknya nggak dengerin, tapi itu nancep saudara. Sehingga waktu mau macam-macam itu kayaknya langsung nggak berani untuk muncul itu. Nah, didikan itu penting. Orang itu dengerin nggak dengerin, itu nancep di bawah sadarnya. Itu pasti mengubah. Makanya anak-anak kan kita bisa lihat, anak ini kok tiba-tiba nurut, itu karena ada yang nancep di pikiran mereka. Jadi didikan mendatangkan hikmat. Kemudian, yang ketiga, hikmat, kita beroleh hikmat dari orang tua. Ayub 12 ayat 12, konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Orang tua di sini bukan hanya orang tua, tapi orang yang tua. Maksudnya gini, orang-orang yang sudah lebih dewasa dari kita. Baik rohaninya, pengalamannya, karakternya, dan kemudian pengalaman-pengalaman di bidang mereka, itu adalah orang tua.
orang yang tua, kita mendapatkan pengertian, kita mendapatkan hikmat dari mereka. Tadi pagi saya menyampaikan tentang salah satu orang yang punya hikmat, itu Jack Ma. Dia nggak cuma tentang yang dia usahanya yang berhasil, tapi cara pikirnya semuanya itu hikmat. Nah, kita bisa nangkep hikmat itu. Terus kita jangan mikir, oh ini kan hikmat manusia, ini kan hikmat dari dunia. Loh, enggak, selama itu tidak bertentangan dengan firman. Saudara tangkap itu sebagai hikmat yang Tuhan berikan. Karena Tuhan bisa bicara lewat siapa saja. Nah, jadi hidup kita akan terjaga. Kemudian yang keempat, dari mana kita beroleh hikmat? Kita beroleh hikmat di jalan-jalan. Di Amsal 1 ayat 20-21 berkata, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru. Di depan pintu-pintu gerbang ia mengucapkan kata-katanya. Dikatakan hikmat berseru-seru. Maksudnya apa? Di mana-mana hikmat itu memanggil saudara untuk saudara tangkap. Saat ini adalah masa kemudahan. Firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman Tuhan itu pengetahuan akan seperti air menutupi lautan. Jadi kita ditenggelamkan dengan pengetahuan. Ada banyak hikmat yang kita bisa serap. Saudara bisa belajar dari buku, saudara bisa belajar dari YouTube, saudara nggak bisa masak, saudara bisa belajar dari internet. Semuanya saudara dapatkan dari HP saudara. Itulah yang namanya hikmat disediakan di mana-mana. Cuma saudara yang bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan tidak. Tapi ciri-cirinya adalah yang dari Tuhan selalu ujungnya kebenaran. Bukan kejahatan, bukan merigukan orang lain, tapi kebenaran. Jadi pelajari, makanya sekarang kemarin diizinkan ada pandemi, ada lockdown, karena banyak orang Kristen dulu yang berkata, jangan suka ke internet, jangan lihat YouTube, itu karena 666, www, itu dari setan. Saudara, semua teknologi dan hikmat itu datangnya dari Tuhan. Kalau gereja nggak mau pakai, maka iblis yang pakai. Itu sebabnya kita harus tahu membedakan. Kita butuh hikmat. Oke. Kemudian yang kelima. Waktunya hampir habis. Jadi yang tadi ya, yang saya hikmat yang di jalan-jalan saudara bisa belajar dari internet, dari YouTube, dari buku, dari ibadah di gereja, mendengarkan khotbah, dari seminar dan sebagainya. Apalagi sekarang seminar itu gratis, saudara. Dulu selalu bayar, sekarang semuanya gratis di YouTube. Yang lima, kita mendapatkan hikmat dari mana kita perolehnya kalau kita menjadi orang yang suka belajar, selalu pengen tahu, selalu penasaran, nggak mau stay di tempat. Amsal 8 ayat 12, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan siapa? Dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Aku adalah hikmat. Hikmat itu tidak akan pernah tinggal di hati orang yang bebal. Hikmat tidak pernah tinggal di pada hati yang keras kepala, orang-orang yang selalu bangga dengan kebodohannya. Tapi orang yang selalu pengen tahu, pengen sesuatu yang baru, selalu pengen wawasannya diperluas. Hikmat pasti mengejar dia. Karena dia tinggal bersama-sama kecerdasan. Yang keenam, hikmat kita peroleh dari warisan. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 11 berkata, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Hikmat itu sama baiknya dengan warisan. Warisan dari orang tua selama ini kebanyakan mewariskan hartanya, mewariskan perusahaannya. Tapi Tuhan katakan hikmat itu sama baiknya dengan warisan. Itu sebabnya kalau kita pelajari dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Abraham mewariskan iman, mewariskan cara hidup, mewariskan hikmat. Demikian juga dengan yang lain, demikian juga dengan Daud, bagaimana mewariskan roh takut akan Tuhan, hikmat dan semuanya.
Itu sebabnya yang paling berharga adalah orang tua mewariskan nilai-nilai hidup, mewariskan nilai-nilai yang benar sehingga mereka hidup dalam hikmat. Warisan yang sangat mahal. Makanya kalau kita punya orang tua yang bijaksana, itu adalah sangat berharga. Nasihat mereka sangat berharga. Walaupun orang tua kita ada kelemahan, tapi pasti ada nasihat-nasihatnya yang benar karena mereka sudah mengalami asam dan garam dunia, ya kan? Kita belum mengalaminya, tapi mereka sudah alami. Jadi kita mulai belajar hari ini bahwa hidup orang percaya harus hidup dalam doa, harus hidup dengan iman, tapi juga berjalan dengan hikmat dan pengetahuan. Hikmat sangat butuh, itu yang membuat kita bertahan di dalam setiap masalah. Orang Yahudi dilempar dimanapun tetap jadi nomor satu, karena mereka berjalan dengan hikmat dan pengetahuan. Amin.